Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai analisis prioritas strategi pengembangan kawasan pertanian padi berbasis preferensi petani di Kabupaten Kendal. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dasar agrikultur yang diampu oleh Pak Rendra Suprobo, STMT. Next. Di sini anggota kami ada saya sendiri, Ajeng Pangestuti, lalu ada Rista Hikmayanti, ada Sofi Nindi Ameli, dan Azman Sidi Habibi. Next. Nah, kita akan membahas ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, content review, dan terakhir kesimpulan. Next. Pendahuluan. Menurut Van Asten, pertanian merupakan penggunaan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam untuk mengembangbiakan tumbuhan atau hewan tersebut. Setiap negara memiliki pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di setiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil produk pertanian. Pertanian di Indonesia masih mengalami beberapa kendala dalam menghasilkan produksi pangan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti perubahan iklim, jumlah penduduk, daya beli masyarakat, dan faktor lainnya. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada daerah-daerah yang merupakan penghasil produk pertanian, salah satunya Kabupaten Kendal. Pada daerah tersebut telah mengalami peningkatan jumlah penduduk sehingga dapat mempengaruhi produksi bahan pangan. Penduduk dan rumah tangga usaha pertanian juga mengalami penurunan karena kurangnya minat pada sektor pertanian. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya petani, dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalan kegiatan pertanian dengan pemanfaatan lahan supaya dapat terjadi produksi bahan pangan secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Optimalisasi kegiatan pertanian dengan cara pemanfaatan lahan dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan yang berlandaskan pada karakteristik kawasan pertanian, sehingga perlu adanya identifikasi. Identifikasi yang dilakukan dalam penentuan karakteristik dapat menjadi lokus implementasi strategi sehingga terdapat keterikatan dan daya dorong bagi pertumbuhan pertanian bagi wilayah lainnya yang ada di Kendal. Dalam sebuah pengembangan, kawasan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertanian di Kendal sangat diperlukan sebuah perencanaan kawasan atau wilayah. Perencanaan kawasan merupakan suatu proses perencanaan pembangunan dan akan membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan hasil yang baik. Dengan adanya perencanaan kawasan mampu membantu Indonesia terutama pada permasalahan pertanian yang sedang dialami oleh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, ilmu perencanaan kawasan atau wilayah memiliki peran penting dalam pertanian di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam sebuah pengembangan kawasan membutuhkan sebuah perencanaan agar dapat tercipta hasil yang diinginkan. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadikan pertanian di Indonesia memiliki kualitas yang tinggi. Content review. Gambaran umum, Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sebaran penduduk yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Kendal banyak yang bekerja di sektor pertanian. Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.102,23 km persegi yang terdiri dari pantai dan dataran rendah di bagian utara, perbukitan dan pegunungan di bagian tengah, serta bagian selatan. Secara administratif, Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 256 desa dengan 26,95 rumah tangga. Dari hasil sensus pertanian menunjukkan jika jumlah rumah tangga usaha pertanian
di Kabupaten Kendal adalah di subsektor tanam pangan dan subsektor hortikultura. Berdasarkan kriteria agregat luas panen dan produktivitas produksi, harga rata-rata di tingkat petani, nilai total produksi, dan tingkat partisipasi komoditas pangan merupakan komoditas tanaman pangan utama yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kendal. Komoditas padi dihasilkan oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal dengan produksi yang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Next. Identifikasi kawasan pertanian padi utama di Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal memiliki klasifikasi mengenai rata-rata lereng wilayahnya berdasarkan morfologi wilayahnya, yaitu pertama, bagian utara merupakan kawasan pesisir atau dataran rendah dengan ketinggian tanah kurang dari 500 mdpl. Yang kedua, ada bagian tengah merupakan kawasan perbukitan dengan ketinggian tanah 500 sampai 1000 mdpl. Dan terakhir ada bagian selatan merupakan kawasan dataran tinggi dengan ketinggian tanah lebih dari 1000 mdpl. Kabupaten Kendal bagian utara memiliki kontribusi produksi padi terbesar dan produktivitas rata-rata tertinggi dibandingkan dengan wilayah tengah dan selatan, yaitu sebesar 59,48% dengan produktivitas padi tertinggi yaitu sebesar 6,522 ton per hektar. Di sebelah utara terdapat lahan basah yang mendukung pengembangan kawasan pertanian padi di Kabupaten Kendal. Next. Kabupaten Kendal memiliki klasifikasi kawasan pertanian padi utama, yaitu yang pertama, kawasan pertanian padi utama 1 terdiri dari 2 wilayah desa. Kawasan pertanian padi utama 1 memiliki produktivitas padi rata-rata sebesar 7,2 ton per hektar dan berada pada klasifikasi tinggi dan sangat tinggi. Yang kedua, ada kawasan pertanian padi utama 2 terdiri dari 32 wilayah desa. Kawasan pertanian padi utama 2 ini memiliki produktivitas padi rata-rata sebesar 6,97 ton per hektar dan berada pada klasifikasi sedang. Yang ketiga, ada kawasan pertanian padi utama 3 terdiri dari 100 wilayah desa. Produktivitas padi sebesar 6,8 ton per hektar dan berada pada klasifikasi rendah. Nah, kawasan pertanian padi utama ini seperti yang telah dipaparkan di atas kemudian akan menjadi sasaran dalam penentuan prioritas strategis dan aksi pengembangan. Next. Analisis peluang strategi dan aksi strategi pengembangan kawasan pertanian padi di Kabupaten Kendal. Analisis peluang strategi dan aksi dalam upaya pengembangan kawasan pertanian padi di Kabupaten Kendal dilakukan melalui pengumpulan informasi secara langsung pada sumber yang kompeten dan memiliki kapabilitas terkait sektor pertanian tanaman pangan. Adapun pada analisis peluang strategi dan aksi pengembangan kawasan pertanian padi di Kabupaten Kendal ini, stakeholder yang menjadi sumber informasi adalah 5 orang narasumber yang mewakili stakeholder dari unsur pemerintah daerah, yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Kendal, Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Kendal, Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, dan pengurus kontak tani nelayan andalan Kabupaten Kendal. Next. Analisis pemilihan prioritas strategi pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Kendal. Sebagian besar petani pada kawasan pertanian padi utama lebih menginginkan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagai prioritas pertama karena dianggap memiliki dampak secara langsung dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian memulai usaha taninya, sehingga bantuan dan perhatian pemerintah dianggap sebagai hal yang terpenting bagi petani di kawasan ini. Aksi penyediaan dan pengembangan benih menurut preferensi petani pada kawasan pertanian padi utama ini merupakan yang paling penting yang harus segera dilakukan untuk mengembangkan kawasan pertanian padi utama. Hal ini dimungkinkan karena dengan penyediaan dan pengembangan benih unggul, maka upaya peningkatan produksi dan
produktivitas padi akan dapat tercapai dengan mudah karena mendapatkan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan tersedianya benih unggul, petani menganggap bahwa hasil yang akan diperoleh dari kegiatan pertanian padi akan semakin baik dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kebutuhan petani yang cukup mendesak di kawasan pertanian padi utama 1 terhadap pemenuhan penyediaan infrastruktur pertanian. Hal ini penting karena kedua wilayah desa pada kawasan utama 1 tersebut memang merupakan lumbung pangan bagi Kabupaten Kendal, sehingga kebutuhan infrastruktur pertanian merupakan hal yang prioritas dalam upaya pengembangan kawasan pertanian padi utama 1 tersebut. Kawasan pertanian padi utama 2 dan 3 merupakan kawasan pertanian padi utama yang berada dalam klasifikasi sedang dan rendah dalam hal luas lahan sawah, jumlah petani, dan produksi padi yang dihasilkan. Sehingga hal pertama yang hendak dilakukan pada kawasan ini adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian terlebih dahulu. Petani pada kawasan pertanian padi utama 1 lebih menganggap bahwa pengembangan jalan usaha tani mendukung tanaman pangan sebagai aksi penting pertama yang harus dilakukan, karena kawasan ini sudah lebih terpenuhi dalam hal-hal penyediaan dan pengembangan benih unggulnya. Sehingga hal lain yang dianggap lebih penting adalah mengupayakan kelancaran arus distribusi komoditas padi melalui ketersediaan jalan usaha tani. Adapun bagi kawasan pertanian padi utama 2, pengembangan jalan usaha tani mendukung tanaman pangan berada pada urutan ke-18, sedangkan pada kawasan pertanian padi utama 3 berada pada urutan ke-7. Meski demikian, aksi operasional pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan aksi rehabilitasi atau operasional pemeliharaan jaringan irigasi tersier merupakan prioritas dalam upaya pengembangan pada 3 klasifikasi kawasan pertanian padi utama tersebut, karena berkaitan langsung dengan kegiatan pengairan sebagai kebutuhan mendasar dalam kegiatan pertanian padi. Demikian pula dengan persamaan kebutuhan petani pada ketiga klasifikasi kawasan terhadap aksi penyediaan alat dan mesin pengolah lahan pertanian. Aksi ini menurut preferensi petani merupakan hal yang penting terutama dalam rangka mekanisasi kegiatan pertanian guna mengantisipasi keterbatasan tenaga kerja pada proses penanaman serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh petani yang saat ini nilainya semakin tinggi. Next. Kesimpulan. Menurut hasil dari Jurnal Analisis Pemilihan Prioritas Strategi dan Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian Padi di Kabupaten Kendal, pada Kabupaten Kendal bagian utara memiliki kontribusi produksi padi terbesar di antara daerah bagian selatan dan tengah, yaitu sebesar 59,48% dengan produktivitas padi tertinggi, yaitu sebesar 6,52 ton per hektar. Hal yang dilakukan dalam menganalisis peluang dan strategi dan aksi dalam upaya pengembangan kawasan pertanian padi ini dilakukan melalui pengumpulan informasi secara langsung atau mengambil data survei secara premier pada sumbernya. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa para petani pada kawasan pertanian padi utama menginginkan adanya penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagai prioritas pertama, sedangkan aksi penyediaan dan pengembangan benih unggul sebagai prioritas aksi dalam pengembangan kawasan tersebut. Adapun itu, para petani juga menginginkan adanya strategi penyediaan infrastruktur pertanian bagi para petani seperti pada kawasan padi utama 1 menginginkan adanya supaya pengembangan jalan usaha tani mendukung tanaman pangan menjadi prioritas, sedangkan untuk kawasan pertanian padi utama 2 dan 3 lebih memprioritaskan strategi penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian karena aksi pertama dan yang diharapkan adalah penyediaan pengembangan benih unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi pada kawasan ini. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu memiliki bahasa yang singkat dan jelas, sehingga memudahkan pembacanya dalam memahami masalah dan topik yang dibahas. Sistem analisa yang digunakan dalam jurnal ini bersifat research metodologi, sehingga mempunyai kelebihan dalam hal akurasi yang lebih baik, serta memiliki cakupan variabel yang lebih luas, sehingga kebutuhan dari para narasumber tersampaikan dengan baik. Selain itu,
pada jurnal ini juga memiliki latar belakang yang relate terhadap permasalahan yang dialami oleh para petani di Indonesia. Baik, itu tadi penjelasan konten review jurnal dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.